Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadli Kasitian Ishak. Di video kali ini saya akan mengolah data yang ada di aplikasi Excel dan saya akan olah di aplikasi SPSS. Nah, tahap pengolahan tersebut saya pakai uji, yaitu uji autokorelasi. Nah, sebelum saya masuk ke tahap pengolahan atau pengujian data tersebut, yang terhormat selaku dosen pengampu Ekonometri K1, yaitu Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke tahap pengolahan dan pengujian data tersebut. Sekarang kita masuk ke tahap pengujian data. Jadi sebelum kita masuk ke tahap pengujian data yang akan kita uji di aplikasi SPSS, kita akan masuk ke aplikasi Excel dulu, melihat data yang akan kita uji di aplikasi SPSS. Oke, jadi kita akan masuk di aplikasi Excel dulu. Nah, sekarang sudah ada data yang akan kita uji di aplikasi SPSS. Jadi kita akan masuk ke aplikasi SPSS sekarang. Nah, di sini kan ada dua data, yaitu data view dengan variabel view. Jadi sebelum kita akan masuk ke tahap pengolahan, kita masuk ke variabel view dulu untuk dimasuki data-data yang ada di Excel tersebut. Nah, di sini ada name untuk nama-nama data yang akan kita masukkan. Jadi nama-nama datanya itu ada PT, PE, RLS, PM. Nah, ini sudah ada nama-nama data. Kita akan masuk ke label. Nah, di label ini kepanjangan dari nama-nama data tersebut. Jadi TPT itu tingkat pengangguran terbuka. Nah, sudah. Jadi yang kedua ada PE atau pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi sudah pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada RLS atau rata-rata lama sekolah. Dan yang keempat ada IPM atau indeks pembangunan manusia. Dan yang terakhir ada POV atau tingkat kemiskinan. Nah, sekarang nama-nama data dari data-data tersebut kita sudah tulis di label. Sekarang kita akan masuk ke data view. Nah, di data-data view ini kita akan masukkan data-data yang ada di Excel. Jadi kita akan balik ke aplikasi Excel dulu, melihat dengan data-data yang akan kita masukkan di aplikasi SPSS. Nah, yang pertama itu kita ambil data TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Nah, jadi data tingkat pengangguran terbuka sudah masuk di aplikasi SPSS. Yang kedua itu data PE atau pertumbuhan ekonomi. Nah, data pertumbuhan ekonomi sudah masuk. Terus yang ketiga itu ada data RLS atau rata-rata lama sekolah. Nah, datanya sudah masuk juga.
Terus yang keempat itu ada data IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, data IPM sudah masuk, dan yang terakhir itu ada POV atau tingkat kemiskinan. Nah, data tingkat kemiskinan sudah masuk. Jadi ini ada 5 data sudah masuk di aplikasi SPSS. Sekarang kita akan masuk ke tahap pengujian data tersebut. Jadi kita akan masuk ke analyze, terus kita akan masuk ke regresi, terus kita akan masuk ke linear. Nah, di sini ada dependen dan independen. Nah, tingkat kemiskinan itu kita masukkan ke dependen, dan tingkat pengangguran terbuka kita masukkan ke independen. Pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, dan indeks pembangunan manusia. Jadi sebelum kita akan masuk ke pengolahan, kita masuk ke statistik dulu. Nah, di sini kita akan aktifkan Durbin-Watson. Oke, sudah kita aktifkan itu. Jadi kita akan masuk ke tahap pengolahan dari data tersebut. Nah, ini hasil dari data-data yang kita olah dari aplikasi Excel. Kita akan masukin di aplikasi SPSS. Jadi ini hasilnya. Nah, di sini hasil interpretasi data yang kita uji tadi di aplikasi SPSS. Nah, tahap pengujiannya itu kita pakai uji autokorelasi. Nah, di sini ada tabel Durbin-Watson atau DW A sama dengan 5%. Nah, di tabelnya ini ada K1, K2, K3, K4, dan K5. Dan dalam tabelnya ini ada DL dan DU. Keterangan dari tabel tersebut, simbol K pada tabel menunjukkan banyak variabel bebas atau penjelas, tidak termasuk variabel berikut. Dan poin 2, simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Maka poin pertama, K sama dengan 4 adalah jumlah variabel independen atau X1, X2, X3, dan X4. Dan poin 2, N sama dengan 14 atau total responden. Dan rumus DU sama dengan 2,0296. 4 kurang DU sama dengan 4 kurang 2,0296 sama dengan 1,9704. Dan D sama dengan 2,138. DL sama dengan 0,6321. Syarat yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DU berarti terdapat autokorelasi. Poin 2, jika D terletak di antara DL dan 4 kurang DU berarti tidak terdapat autokorelasi. Poin 3, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Dan poin 4, interpretasi. Berdasarkan tabel DL sama dengan 0,6321 dan DU, 2,0296. Berdasarkan tabel perbandingan nilai DU sama dengan 2,0296 dan 4 kurang DU sama dengan 1,9704. Nilai dari D 2,138 terletak di antara 0,6321 lebih dari 2,138 lebih dari 1,9704, yang artinya tidak terdapat autokorelasi. DL D 4 kurang DU, nilai DL kurang dari nilai D, nilai D kurang dari nilai 4 kurang DU. Jadi itu hasil dari pengolahan dan pengujian data tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.